Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Pagi, Miss. Apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Lydia. Silakan Lydia. Ya, Miss. Baik, mari kita berdoa kembali terus kepadamu Tuhan yang maha berkamu sehingga kami pada tempat ini dengan tidak ya Tuhan. Di sini kami mau belajar, berkati kami Tuhan dan berkati guru kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Semua, semua, Miss. Miss. Oke, karena semua hadir, hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai usaha. Tapi sebelum itu, Miss akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dari usaha. Yang kedua, siswa dapat memformulasikan rumus dari usaha. Yang ketiga, siswa dapat membedakan contoh kegiatan melakukan usaha dan contoh kegiatan tidak melakukan usaha. Yang keempat, siswa dapat menganalisis konsep usaha pada perhitungan matematis. Oke? Langsung saja kita lanjut ke materi kita. Materi kita itu mengenai bab 2. Semua tolong buka bukunya. Bab 2. Pada bab 2 kita akan membahas materi usaha dan prinsip pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi usaha ini, Miss akan kaitkan dulu materi kita yang sebelumnya dengan materi usaha yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata gaya kan pada materi sebelumnya? Sudah, Bu. Coba dulu Lydia, apa pengertian gaya? Gaya, Iya. tarikan dan dorong. Ada lagi yang bisa menambahi? Tidak ada? Oke. Jadi, benar yang dikatakan Lydia bahwa gaya itu adalah tarikan ataupun dorongan seperti ini. Tarikan ataupun didorong yang mempengaruhi suatu benda itu dapat bergerak atau enggak. Jadi, sangkut pautnya dengan materi kita pada hari ini mengenai usaha. Jadi, usaha itu adalah, tolong diperhatikan semuanya ke depan. Jadi, usaha itu terjadi karena adanya gaya yang mempengaruhi suatu benda sehingga benda ini dapat berpindah tempat. Misalnya, apa tadi Miss bilang? Coba Lydia. Usaha itu ada hubungannya dengan gaya di mana Ya. benda ini bisa berpindah tempat. Jadi dibutuhkan usaha biar dia bisa berpindah tempat. Oke. Jadi sangkut pautnya dengan materi gaya sebelumnya, usaha itu terjadi karena adanya gaya yang diberikan kepada suatu benda. Gini, benda itu berpindah dari tempat yang dari sini ke sini. Itu termasuk usaha. Nah, jadi usaha itu dapat kita simpulkan, usaha terjadi karena adanya gaya yang diberikan kepada suatu benda yang mengakibatkan bendanya itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke? Sampai di sini paham mengenai konsep usaha? Paham, Bu? Miss. Oke? Kita lanjut. Jadi, dapat dirumuskan bahwa usaha itu W sama dengan F dikali S. Di mana usaha adalah hasil kali antara gaya yang kita berikan kepada benda dikali dengan perpindahan jarak seperti yang sudah kita lakukan tadi. Oke, di mana W adalah usaha dengan satuan joule. Kemudian F adalah apa tadi F? Gaya. Oke, gaya. Masih ingat apa satuan gaya? Newton. Ya, Newton. Kemudian S. Ada yang tahu S? Perpindahan.
Iya, perpindahan. Perpindahan atau jarak? Satuannya? Meter. Ya, bagus. Satuannya adalah meter. Jadi ini adalah salah satu rumus dari usaha, yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, dan F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan jarak, satuannya meter. Oke? Kita lanjut ke materi kita. Jadi semua sudah tahu kan konsep usaha itu gimana? Jadi konsep usahanya itu terletak pada, misalnya kita mendorong suatu benda itu mengalami perpindahan jarak. Ngerti kan? Udah bisa dipahami? Jadi usaha dikatakan nol. Usaha dikatakan nol atau usahanya itu nggak ada. Misalnya kita mendorong ini, tapi bendanya nggak berpindah sama sekali. Atau satu lagi, kita mendorong ini dari jarak, misalnya jarak berapa ini kan? Misalnya kita doronglah ini dengan gaya 100 Newton misalnya. Gaya 100 Newton. Nah, berpindah sejauh 2 meter misalnya. Kemudian kita tarik kembali suatu benda ini ke posisi semula. Apakah di tempat ini, apakah di suatu benda ini mengalami usaha atau tidak? Tidak. Coba Lydia jelaskan kenapa benda ini tidak mengalami usaha. Karena dia kan kembali ke tempat semula, sementara fungsinya W sama dengan F dikali S, sementara S sama dengan 0 berarti hasilnya 0. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Lydia. Oke, benar yang dikatakan Lydia tadi bahwa suatu benda ini tidak mengalami usaha karena benda yang sudah diberikan gaya tersebut atau W-nya sama dengan 0. Sebuah benda dikatakan tidak melakukan usaha karena jika gaya yang diberikan kepada suatu benda itu tidak mengakibatkan bendanya itu berpindah atau kembali ke suatu tempat semula. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pun kita menunggu dinding, siapa di sini yang udah pernah menunggu dinding? Nggak pernah, Miss. Takut sakit. Kalian anak baik. Pernah tapi gini aja. Oke. Misalnya adalah orang yang pernah marah. Misalnya Bapak kalian kan, siapa tahu pernah marah. Marahnya itu meluapkan bukan ke orang, tapi ke misalnya benda-benda mati seperti dinding. Iya, Bu. Ditumbuknya lah dinding itu. Sekuat-kuat apapun dia menunggu dinding itu, tetap dia dikatakan tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena Tidak ada perpindahan. iya, tidak ada perpindahan jarak dari dinding ini. Dia mau menunggu sekuat apapun, meskipun dia udah capek, tapi dia tetap tidak melakukan usaha. Kecuali. Paham dengan konsep yang udah Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Konsep usaha dan contoh-contoh kegiatan melakukan usaha dan tidak melakukan usaha, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh hitungannya ya. Oke, semua coba tulis juga di bukunya masing-masing. Iya, Bu. Tuliskan contoh soal kita hari ini. Oke, karena semuanya sudah paham mengenai konsep usaha dan contoh-contoh kegiatan melakukan usaha dan tidak melakukan usaha, kita masuk saja ke contoh perhitungannya. Coba semuanya langsung tulis soalnya ya. Albert mendorong mobil dengan gaya 100 Newton. Dan mobil bergerak sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Albert? Oke, langsung saja akan kita jawab. Coba dulu 200. di coba baca dulu soalnya Ida. Ya, coba Ida, tolong dibacakan soalnya. Albert mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil bergerak sejauh 2 meter. Oke, dari soal dapat kita ketahui bahwa
Apa tadi yang diketahui? F. Gaya. Ya, F sebesar Newton. 100 Newton. Newton. Kemudian apa lagi yang diketahui? Perpindahan. S. Bendanya bergerak sejauh 2 meter. meter. 2 meter. Yang ditanya adalah Usaha. Oke. Langsung saja kita jawab. Di mana W sama dengan F dikali S. S. Di mana F-nya tadi? 100 Newton dikali 2 meter. 2 meter. Maka usaha yang dilakukan sebesar 200 meter. Joule. 200 joule. 200 Newton meter atau Joule. joule. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk anak-anak Miss semuanya? Ada Miss. Oke, mohon maaf. Atau bukan pria atau. Iya, Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada Miss. Semua sudah paham? Sudah Miss. Oke, karena semuanya sudah paham, Miss akan berikan evaluasi. Di sini udah Miss buat soal kita pada hari ini untuk evaluasi pada hari ini. Ini untuk Petra, ini untuk Marudut, ini untuk Ida, dan ini untuk Lydia. Oke, Miss akan berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kertas tersebut. Silakan dikerjakan. Pos lah. Enggak di pos itu. Sudah selesai? Sudah Miss. Tidak Miss. Oke, karena semua sudah selesai, coba dulu nomor 1 Lydia yang jawab. Berdiri ya. Yang soal pertama ditanya mengenai pengertian usaha. Jadi usaha itu terjadi karena adanya gaya terhadap suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan atau bergerak. Makasih Lydia. Kita akan lanjut ke nomor kedua. Marudut, coba. 3 contoh kegiatan melakukan usaha. 1. Benny mendorong meja dengan gaya 20 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Yang kedua, mangga bermassa 50 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Yang ketiga, balok bermassa 3 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. 3 contoh kegiatan tidak melakukan usaha. Siti mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke arah rak sayur, kemudian kembali lagi ke rak daging. Yang kedua, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 20 Newton, kemudian telur tersebut pecah. Yang ketiga, Sarah mendorong dinding dengan gaya 20 Newton, namun dinding tersebut tidak melakukan perpindahan. Terima kasih kepada Marudut. Ya, semua yang dikatakan Marudut tadi benar, sudah pas. 3 contoh kegiatan melakukan usaha dan 3 contoh kegiatan tidak melakukan usaha. Ayo, yang nomor 3, yang nomor terakhir, coba Petra kerjakan dulu ke depan. Oke. Coba Lydia bacakan soalnya. Diketahui aja ya Bu. Hapus dulu semuanya. Diketahui aja. Soalnya. Langsung aja bacakan soalnya ya. Andre mendorong sebuah rak buku dengan gaya sebesar 100 Newton Pelan-pelan. sehingga troli belanjanya maju ke depan sejauh 500 cm. Waktu yang diperlukan oleh Andre untuk mendorong rak buku tersebut adalah 10 sekon. Besar usaha yang dilakukan Andre untuk
mendorong rak buku adalah Oke, terima kasih Petra. Mari kita bahas sama-sama soal nomor 3. Di mana yang diketahui tadi gaya yang dibutuhkan untuk mendorong troli sebesar 100 Newton. Kemudian trolinya itu berpindah sejauh 500 cm. Udah tahu kan 5 meter dari mana ini? Tahu, dibagi 100. Iya, bagus. Sampai sini udah benar, hanya untuk membuat diketahuinya sudah benar. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Jadi kita langsung saja jawab, di mana usaha sama dengan F dikali S. F-nya 100 dikali 5 meter S-nya, maka usaha yang dibutuhkan untuk mendorong troli adalah sebesar 500 Newton. Ini sudah benar. salah Bu. Newtonnya. Jauh. Lupa. Oh iya, sedikit. Kawannya gitu kan aja. Jadi 100 dikali 5 sama dengan 500. Loh, ini kok begini? Ya, silakan. Ini jawabannya sudah benar, tapi satuannya salah. Yaitu apa? Joule. Jauh. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk mendorong troli adalah sebesar 500 Joule. Semuanya sudah paham? Miss coba minta kepada kalian untuk memberikan kesimpulan masing-masing mengenai materi kita pada hari ini. Coba kepada Petra jelaskan kembali mengenai materi kita pada hari ini. Kesimpulannya berarti yang dikatakan usaha adalah apabila ada gaya dan perpindahan. Kalau nggak ada, walaupun gayanya ada tapi perpindahannya nggak ada, itu tidak dapat dikatakan usaha atau bukan usaha. Oke, terima kasih kepada Petra. Coba Pak Rudut menambahi. Rumus untuk mencari usaha itu Y sama dengan F dikali S. Oke, bagus. Terima kasih. Semua sudah paham kan dengan perhitungan matematis kita mengenai usaha? Sudah, Miss. Sudah, Bu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mengenai daya. Jadi, Miss harap semuanya bisa dibaca-baca bukunya ya. Minggu depan Miss tanya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kepada Ida, pimpin doa. Silakan Ida. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dari pembelajaran awal hingga pada siang hari ini. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kemanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami, kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga kepada guru kami, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepadanya. Di dalam nama-Mu kami akan selalu mengucapkan syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih Ida.